Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai periode Nabi Muhammad SAW dan periode sahabat pada perkembangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari periode setelahnya, yakni periode tadwin dan juga periode taklid. Nah, adik-adik masih ingat tidak mengenai periode Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua periode. Ada periode Mekah dan juga periode Madinah. Kemudian dilanjutkan dengan periode sahabat, yaitu dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini, masa di mana hidupnya para sahabat Nabi yang terkemuka, maka dakwah Islam sedang semakin meluas. Ajaran Islam semakin meluas dan ini mengakibatkan adanya masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat Islam. Oleh karena itulah, pada masa ini para sahabat banyak yang melakukan penafsiran dan juga ijtihad dalam bidang hukum dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai periode tadwin dan juga periode taklid. Mengapa sih kita harus mempelajari periodisasi perkembangan ilmu fikih? Karena dengan memahami sejarah perkembangan ilmu fikih, diharapkan kita bisa mengerti pula apa hubungannya antara konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian diharapkan dengan pembelajaran ini siswa juga dapat meyakini dan menyebarluaskan kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif. Kemudian untuk penilaian akan dinilai melalui diskusi, tes tulis, dan juga resum yang adik-adik buat. Baik, kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai periode tadwin dan juga periode taklid. Apa sih periode tadwin itu? Periode tadwin berasal dari kata dawana yudawinu tadwinan, yang artinya pembukuan. Jadi pada masa ini yang dimulai sejak Daulah Abbasiyah, muncullah para mujahidin dan juga dikenal sebagai masa pembukuan fikih. Karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada periode ini pula muncul atau lahirlah mazhab-mazhab fikih yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam bahkan sampai saat ini. Di antara imam mazhab fikih tersebut, yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau berguru kepada Syekh Hamad selama 18 tahun, dan ketika sang guru wafat, beliau menggantikan posisi gurunya sebagai guru besar. Imam Abu Hanifah ini memiliki banyak murid. Adapun murid yang paling terkenal yang membukukan yaitu adalah Syekh Abu Yusuf. Nah, dari sinilah mazhab Hanafi itu terus berkembang sampai sekarang. Kemudian selanjutnya ada mazhab Imam Malik. Beliau adalah seorang
mujtahid mutlak yang merupakan pendiri mazhab Maliki yang dalam perkembangannya banyak digunakan di daerah Madinah dan sebagian Mekah. Kemudian ada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini merupakan tergolong kerabat Nabi Muhammad SAW juga. Imam Asy-Syafi'i ini banyak sekali berguru atau belajar fikih selama masa hidupnya. Imam Asy-Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Sehingga setelah beranjak dewasa dengan segala ilmu yang telah dipelajari, Imam Asy-Syafi'i pun mulai berijtihad dan berfatwa serta produktif dalam menulis kitab-kitab konseptual dan juga yang praktis sebagai media rujukan untuk kaum muslim dalam menjalankan kehidupan individual ataupun sosial. Kemudian ada pula madhab Imam Ahmad bin Hambal. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini menghabiskan usianya sampai 19 tahun itu dengan mencari ilmu di Baghdad dan sekitarnya. Sehingga beliau pun mampu menghafal Al-Quran pada usia yang masih belia dan mampu mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Setelah masa di Baghdad, kemudian beliau berkelana lagi ke banyak daerah yang lainnya untuk menuntut ilmu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu juga sering mengikuti khalaqahnya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau tinggal di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal ini fokus menimba ilmu sehingga pada usia 40 tahun barulah beliau menikah dan juga mendirikan majelis setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i sebagai bentuk takdim beliau kepada gurunya. Nah, dari majelis ini pula lah Imam Ahmad bin Hambal mulai merumuskan dasar-dasar mazhabnya, mengeluarkan fatwa dan membimbing murid-muridnya. Beranjak dari periode tadwin, kemudian dilanjutkan pada periode taklid. Nah, periode taklid ini muncul sejak akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah yang ditandai dengan kemunduran berijtihad. Sebenarnya walaupun sebagian orang berpendapat bahwa taklid ini ada karena hilangnya kebebasan berpikir, ataupun ada juga bahkan yang berpendapat bahwa taklid ini disebabkan ketidakpercayaan atau kehilangan kepercayaan dirinya para ulama untuk berijtihad secara mandiri karena beliau merasa bahwa pendiri mazhab lebih cerdas daripada para ulama tersebut. Namun sebenarnya sikap taklid ini juga bisa diartikan bahwa memang para ulama sudah percaya kepada para imam mazhab. Dan para ulama di masa atau di periode ini banyak yang mempropagandakan madhab. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang tidak baik, karena apabila para ulama sudah meyakini kebenaran para mujtahid terdahulu, yaitu para imam madhab, maka tentu para ulama akan menyebarluaskan mengenai mazhab yang dipegangnya.
Nah, pada masa periode taklid ini, para ulama juga menuliskan banyak kitab-kitab mengenai keistimewaan imam mereka masing-masing. Hal ini tentunya untuk menambah keyakinan, sebagai bentuk keyakinan para ulama terhadap mazhab yang dipegangnya. Adapun yang tidak diperbolehkan itu adalah taklid buta. Namun, taklid yang dilakukan oleh para ulama pada masa itu bukanlah taklid buta, karena beliau bertaklid namun masih tetap mempelajari dalil-dalilnya dan sebagainya. Nah, adik-adik, itu tadi mengenai periode tadwin dan juga periode taklid. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mau menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup pembelajaran dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.